Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video saya kali ini kita akan membahas tentang uji validitas kuesioner. Dan di sini saya telah membuat tabel atau kerangkanya yang dapat dari dosen saya sendiri. Yaitu di sini terdapat 10 skor item dan 12 subjek. Baiklah, langsung saja kita akan mencari total skornya menggunakan sama dengan rumus sum. Kita blok yang subjek pertama, enter. Lalu kita tarik saja sampai ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan mencari korelasi dengan memasukkan rumus korel yaitu nilai skor item yang pertama. Kita di sini di laptop saya memakai titik koma dengan nilai skor total, dan skor totalnya kita tekan F4 untuk mengikatnya. Enter. Enter. Nah, kita tarik saja ke samping. Nah, selanjutnya di sini kita mempunyai degree of freedom atau DF, yaitu di sini kita menghilangkan dua data. Itu di sini kita mempunyai 12 data, 12 subjek, kita kurang saja 12 kurang 2, maka hasilnya 12 kurang 2 kurang 2 sama dengan 10. Dan di sini kita akan mencari nilai R product momennya. Di sini kita akan mencarinya di tabel yang telah di tabel R product moment. Di sini kita akan menghilangkan dua data, maka kita akan mengambil data yang ke-10, yaitu 0,576. Karena datanya 12, kita hilangkan 2, jadi kita ambil 0,576. Tabelnya itu 0,576. Jadi kriterianya dinyatakan valid jika R tabel lebih kecil dari R hitung. R hitungnya adalah ini, skor total, dan R tabelnya adalah 0,576. Signifikasi person lebih kecil dari 0,05 artinya item valid. Signifikasi dua tile lebih kecil dari 0,01 artinya item berkorelasi tinggi. Signifikasi dua tile lebih kecil dari 0,05 artinya item berkorelasi. Baik, langsung aja kita coba di insert di data, itu data analisis. Kita akan mencoba korelasi. Di sini input data pertama kita input adalah semua data ini termasuk skor total. Lalu kita buat saja namanya korelasi. Oke. Nah, di sini kita telah mendapatkan kolom-kolomnya. Kita coba aja kita copy. Kita pindahkan ke sini. Nah, di sini bisa kita lihat. Sini bisa kita lihat bahwa hasilnya itu sama yang kita cari dari manual dengan menggunakan data analisis tadi. Yaitu korelasinya itu yang pertama adalah 0,53425, yang kedua adalah 0,70. Ini kalau dibesarkan mungkin akan mendapatkan 0,75. Nah kan, 0,57567.
0,871, 07,91 sama 0,64, 0,83, 0,78, 0,68, 0,29 dan min 0,02 sama. Maka di sini yang kita lihat dari kriterianya, maka pertanyaan satu ini maka pertanyaan satu tidak valid. 2 sampai dengan 8 itu valid, 9 dan 10 tidak valid karena itu lebih besar daripada 0,5. Artinya itu yang valid. Selanjutnya kita coba di SPSS, itu kita coba saja, kita blok semuanya, kita pastikan di data view, lalu kita akan ke variabel view, kita ubah di sini menjadi x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11. Sini kita akan mengubah ininya menjadi 2 dan ininya kita ubah jadi 0. Nah, jalan cepat 2 numerik, ini juga 2, ini 0, ini 2, ini 2, ini 0, dua, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, juga 2. Nah, di sini kita juga membuat namanya itu sama dengan namanya x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11 atau total. Coba juga total. Dan di sini kita ubah jadi scale. Ini juga scale. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke data view. Di sini kita akan langsung ke coba analisis, yaitu kita ke korelasi, kita ke Buffett. Sini kita untuk mempercepatnya kita tombol ini masuk semuanya langsung. Ini adalah person, sini total, adalah optionnya. Sini udah pas, kita okekan saja. Nah, sini kita telah mendapatkan datanya. Mungkin kita copy aja, kita coba di Word. Nah, di sini kita lihat bahwa korelasinya, kita lihat di sini bahwa signifikansi personnya, kriterianya dinyatakan valid jika R tabel lebih besar dari R hitung, lebih kecil dari R hitung. Kita lihat, jadi signifikansi personnya jika itu dinyatakan valid, dia akan lebih kecil dari 0,05. Jadi di sini kita lihat bahwa 0,74 ini lebih besar daripada 0,5, maka boleh dibilang ini tidak valid atau ini tidak valid. Sedangkan 0,10 ini
lebih kecil dari 0,5 dinyatakan valid. 0,10 ini dinyatakan valid karena lebih kecil daripada 0,5. Nah, lebih kecil dari 0,5 signifikasi persennya. Dan 0,2 lebih kecil daripada 0,5. 0,24 ini lebih kecil daripada 0,5. 0,1 ini lebih kecil daripada 0,25. 0,3 nya juga lebih kecil dari 0,25. 0,14 ini lebih kecil daripada 0,5. Dan 3,57 ini lebih besar daripada 0,5, maka ini juga tidak valid. 934 ini apalagi juga tidak valid karena lebih besar daripada 0,5, maka yang valid itu adalah ini. Kita buat. Nah, jadi boleh kita lihat di sini. Jadi kesimpulan dari yang kita bahas tadi adalah pernyataan 1 ini tidak valid. Pernyataan tidak valid 2 sampai dengan 8 itu valid. 9 dan 10 ini tidak valid. Jadi boleh dibilang kalau dicari menggunakan Excel ataupun SPSS ataupun data view, hasilnya itu sama, menghasilkan yaitu yang pertama itu tidak valid, yang kedua sampai dengan 8 valid, 9 dan 10 tidak valid. Dan segitu yang dapat saya sampaikan tentang uji validas kuesioner. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.